Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, kalian pasti udah denger nih, belakangan ini jagat maya lagi rame banget ngebahas tentang RUU TNI yang katanya kontroversial abis. Ada yang bilang ini langkah maju, tapi nggak sedikit juga yang khawatir kalau kita bakal balik lagi ke masa lalu yang kelam. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Let's go kita bahas. Oke, first of all kita harus paham dulu nih, apa sih itu RUU TNI? Jadi guys, RUU TNI adalah rancangan undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, revisi UU TNI ini lagi dibahas di DPR dan pemerintah, dan isinya bikin heboh karena ada beberapa poin yang dianggap kontroversial. Nah, yang lebih gong lagi, revisinya itu kayak sistem kebut semalam ngejar deadline. Oh my god, bener-bener ya, ada aja tingkahnya. Nah, ini dia ada beberapa poin yang jadi sorotan adalah penambahan 5 pos baru yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, yaitu yang pertama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kedua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ketiga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang keempat Keamanan Laut, dan juga terakhir Kejaksaan Agung. Totalnya menjadi 16 lembaga yang bisa diisi TNI aktif guys. Nah, inilah yang sangat kontroversial dan menimbulkan pro kontra pada masyarakat. Banyak yang khawatir, jangan-jangan ini bikin TNI terlalu masuk ke ranah sipil lagi, balik kayak ke zaman dulu guys. Nah, kekhawatiran utama dari masyarakat sipil adalah kembalinya dui fungsi ABRI. Nah, buat yang belum tahu, dui fungsi ABRI itu merupakan konsep di mana militer punya peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan juga terlibat dalam pemerintahan sipil. Hal ini pernah terjadi di era Orde Baru dan banyak yang nggak mau itu terulang lagi guys. Kenapa nggak mau kejadian lagi? Karena FYI ya guys, di era Orde Baru, militer sering digunakan untuk meredam demonstrasi dan membungkam oposisi. Jadi guys, kalau difungsi ABRI kembali, ada potensi pemerintah menggunakan militer untuk menjaga stabilitas politik dengan cara yang kurang demokratis. Misalnya membatasi kebebasan berpendapat atau memperketat kontrol terhadap media dan aktivis. Yang kedua, militer dikenal dengan sistem komando yang sangat hierarkis dan tegas. Kalau sistem ini diterapkan di pemerintahan sipil, bisa jadi birokrasi akan lebih disiplin, tetapi juga bisa menghambat fleksibilitas dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat luas. Selain itu, fungsi utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar. Namun, kalau terlalu banyak personil TNI yang aktif masuk ke sektor sipil, fokus dan efektivitas pertahanan nasional itu juga bisa berkurang loh guys. Nah, di sisi lain ada juga nih guys yang pro terhadap revisi UU TNI. Mereka berargumen bahwa penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil tertentu bisa meningkatkan efisiensi dan respon cepat dalam kondisi darurat, contohnya seperti penanggulangan bencana dan juga terorisme. Selain itu, mereka juga menekankan bahwa prajurit yang ditempatkan harus memiliki kompetensi di bidangnya. Nah, kalau kalian setuju nggak dengan hal itu guys? Apakah benar dengan menempatkan prajurit TNI masuk ke pemerintahan sipil itu akan meningkatkan efisiensi keamanan? Pemerintah dan DPR menyatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan peran TNI dengan kebutuhan zaman sekarang. Mereka juga menekankan bahwa pengawasan akan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yakin diperketat. Di media sosial perdebatan soal RUU TNI ini lagi panas banget guys. Ada yang setuju dengan alasan keamanan, tapi ada juga yang khawatir terkait penyalahgunaan kekuasaan. So guys, apakah kalian setuju dengan revisi ini? Dan gimana tanggapan kalian terhadap hal ini guys? Aku mau tahu tanggapan kalian, so please tuliskan di kolom komentar. By the way, itu dia tadi pembahasan kita tentang RUU TNI yang lagi viral banget. Apapun pandangan kalian, yang jelas kita harus terus kritis dan peduli terhadap isu-isu seperti ini, karena dampaknya bakal berpengaruh ke masa depan kita semua guys. So, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.